Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, pasti udah siap nih buat ibadah online. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Kami mau mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kakak Riri undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu ini, let's go! Saatnya kita mau dengerin cerita nih adik-adik. Kakak Riri undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Yesus baik, bagiku kaki Yesus, terima kasih saya mau mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa kan? Hari ini kakak senang banget karena bisa bertemu dengan adik-adik semua. Walaupun hanya lewat ibadah online ini ya adik-adik. Sama nih sama kita kakak hari ini. Kakak mau cerita tentang seseorang. Dia sangat ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus adik-adik. Tapi karena badannya pendek, dia sulit lihat Tuhan Yesus. Lalu dia nggak kehabisan akal adik-adik. Dia memanjat pohon ara demi bisa melihat Tuhan. Mau tahu nggak siapa dia? Nah, adik-adik,
Dia adalah Zakheus. Dia itu seorang kepala pemungut pajak. Orang-orang tidak menyukai Zakheus adik-adik karena dia suka minta bayaran lebih kepada orang-orang miskin. Bahkan dia dijuluki sebagai orang berdosa. Waktu itu Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Zakheus sangat ingin lihat siapa Tuhan Yesus yang hebat itu. Tapi dia nggak bisa lihat karena kerumunan orang banyak dan badannya juga pendek. Tapi dia tidak kehabisan akal, lalu dia panjat pohon ara. Tadi lagunya berkata apa? Kita buka Alkitab yuk, di Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, Tuhan menyebut nama Zakheus adik-adik, berarti Tuhan mengenalnya. Bahkan Tuhan mau datang ke rumah Zakheus loh. Zakheus sangat senang, dia menyambut Yesus dengan bersuka cita. Bahkan dia menyesal atas perbuatannya selama ini adik-adik. Di ayat yang ke-8 berkata, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, terjadi pertobatan di rumah Zakheus. Zakheus dan seluruh isi keluarganya pun selamat. Nah, dari cerita ini adik-adik kita bisa tahu kalau Tuhan mengenal semua orang, bahkan yang dianggap berdosa sekalipun. Itu berarti Tuhan juga mengenal adik-adik dan tahu apa yang sedang adik-adik lakukan. Tuhan Yesus juga senang kalau kita anak-anaknya rindu mencari Dia. Walaupun saat ini kita tidak bisa ke gereja, tapi kita tidak boleh malas berdoa. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Karena bila Tuhan Yesus ada bersama kita, maka akan ada damai sejahtera dan sukacita di hati kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mengundang Engkau masuk dalam hati kami, supaya Tuhan boleh memimpin dan menuntun setiap hidup kami. Ubah hati kami supaya hati kami semakin mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.